Bunda Allah, doakanlah kami. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Misa petang ini akan dipimpin oleh Romo Edi Prasetya SCY, Kor dan Tata Laksana dari lingkungan Antonius, lingkungan Maria Goretti, dan lingkungan Petrus I. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan nyanyian lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Intensi perayaan Ekaristi pada hari Jumat pertama ini bersama anak, menantu, cucu, dan cicit mendoakan arwah Bapak Antonius Khairul yang dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat sore. Shalom. Shalom. Mari kita menghaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas rahmat yang senantiasa kita terima, terutama pada hari Jumat pertama ini, hari yang dibaktikan untuk hati kudus Yesus. Kita ingin tenggelam di dalam belas kasih dan kerahimannya yang tanpa batas, dan kita diundang untuk memiliki kacamata hidup seperti Allah memandang manusia. Kita diundang juga untuk memandang sesama kita bukan dari sisi gelap mereka, tetapi justru melihatnya sebagai orang-orang yang membutuhkan kasih dan belas kasihan Allah. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak. Kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, terutama ketidakmampuan kita untuk memiliki hati seperti hati Kristus sendiri. Mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita. Kita mohon pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa,
Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci ini dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami memahami apa yang Kau kehendaki. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Sarah istri Abraham hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang, meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam hal berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang punya langit maupun bumi, janganlah Allah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang punya langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku itu. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian, Ishak datang dari arah sumur Lakai-Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak.
Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekung dan menyelubungi dirinya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam rumah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak menyintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Alleluia, alleluia. Alleluia. Datanglah padaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Kita semua tahu Matius adalah satu dari 12 murid terdekat Yesus yang dipilih secara khusus oleh Yesus sendiri untuk menemani perjalanan dalam melaksanakan karya penyelamatannya. Dan tadi kita mendengar Matius bukanlah dari latar belakang keluarga religius, tetapi adalah seorang pemungut cukai yang oleh masyarakat dianggap sebagai bagian dari penjajah yang menindas dan orang-orang berdosa. Menarik bahwa Yesus justru memilihnya, bukan justru ikut-ikutan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat menyingkirkan mereka, tetapi Yesus makan duduk bersama dengan mereka. Yesus sekali lagi menunjukkan dimensi kealahannya yang menginginkan semua orang selamat. Kedatangannya bukan untuk orang yang baik-baik saja, tetapi Tuhan justru mempunyai hati bagi mereka yang seringkali jauh dari Tuhan. Yesus hadir bukan dengan semangat menghakimi, tetapi justru Tuhan ingin merangkul semakin banyak orang, sehingga orang sampai pada sebuah titik pertobatan, meninggalkan pengalaman masa lalu, mengenakan cara hidup yang baru, dan mengikuti Yesus. Sekali lagi, Allah tidak pernah membenarkan tindakan-tindakan dosa manusia, tetapi Allah tidak pernah menyingkirkan manusia pendosa. Tuhan membenci perbuatan-perbuatan dosa kita, tetapi tidak sekalipun Tuhan membenci kita, orang-orang berdosa ini. Maka undangan Yesus juga berlaku bagi kita. Kita diundang untuk mengalami kebaikan Tuhan itu, memiliki hati yang sama seperti Tuhan sendiri, hati yang berbelas kasih. Dewasa ini kita bisa menjumpai orang begitu mudah untuk menghakimi orang lain. Berkembangnya media sosial menjadi ajang penghakiman dan bullying yang seringkali nampak sangat mengerikan, membuat orang justru semakin terpuruk di dalam kehidupannya. Kita dipanggil seperti Matius yang adalah pendosa, dipanggil untuk mewartakan Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli pada pergumulan kita, Tuhan yang peduli pada kesulitan hidup kita, dan Tuhan tidak pernah Tuhan sekalipun menjauhi kita. Tuhan terus hadir di dalam hidup kita dan memanggil kita untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya, meninggalkan tindakan-tindakan dosa kita, dan mengenakan manusia baru, hidup hadir di hadirat Allah. Semoga kita dari hari ke hari semakin diberi kemampuan untuk memiliki cara pandang ilahi seperti Yesus sendiri, memandang sesama kita berharga di mata Tuhan. Semua orang berharga di mata Tuhan, sebesar apapun dosanya. Dengan cara kita memperlakukan mereka dengan baik, kita berharap Tuhan menggerakkan hati mereka untuk mengalami pertobatan. Kita semua saling menjadi rasul bagi yang lain, saling meneguhkan, saling membangun, saling memberi hati, sehingga dengan demikian komunitas gereja ini menjadi gereja yang hidup, gereja yang peduli, gereja yang tidak menghakimi, tetapi gereja yang bertumbuh bersama, berjalan bersama untuk sampai kepada Allah sendiri. Dimuliakan Allah kini dan sepanjang masa.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan ini dan persembahan-Mu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa pencipta semesta, sucikanlah persembahan roti dan anggur hasil karya dan usaha kami ini, agar menjadi sumber kekuatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Kau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Kau di Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Bapak Antonius Kairul, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Berawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memuaskan kami dengan kehadiran Yesus Kristus dalam sakramen ini. Semoga kami dikuatkan olehnya untuk mencapai hidup kekal, sebab Dialah Tuhan penggantara kami. Kita buka buku ibadat adorasi halaman 50. Terpujilah Engkau ya Yesus yang terluka lambungmu. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban.
Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam mati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita mengucap syukur atas kerahiman, atas belas kasih, atas cintanya yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Allah yang Maha Kuasa berkenan hadir di hadapan kita, menemani hidup kita, meneguhkan hidup kita, dan membawa keselamatan untuk kita dan orang-orang yang kita kasihi. Dan di hadapannya, mari kita dengarkan firman-Nya. Injil menurut Yohanes. Prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lambung yang tertikam mengalir darah dan air. Darah sebagai lambang kehidupan, dan air sebagai lambang pengudusan manusia. Dari lambung Yesus yang tertikam, lahirlah sakramen-sakramen gereja, tanda kehadiran Allah sendiri sepanjang peziarahan hidup kita. Gereja lahir dari lambungnya yang tertikam. Kita semua orang-orang yang lahir dari darah
dan air Kristus sendiri. Darah dan air yang menghidupkan dan menguduskan kita semua. Darah dan air yang menghidupkan sekaligus menyucikan kita para pendosa ini. Dari lambungnya kita ingin menimba kekuatan. Dari lambungnya kita ingin menimba daya ilahi, terutama dalam pergumulan kita setiap hari, berusaha untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan dunia, mengalahkan godaan-godaan yang seringkali hadir di dalam hidup kita. Yesus sudah habis-habisan demi keselamatan kita. Maka bersyukurlah kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang peduli pada setiap pergumulan hidup kita, Allah yang tidak pernah mencampakkan kita keluar, tetapi Allah yang merengkuh, Allah yang merangkul, Allah yang mengampuni. Kita diundang di hadapan sakramen Maha Kudus untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Orang yang rapuh ini, orang yang lemah ini, orang yang penuh dosa ini dikasihi oleh Allah. Maka kita juga dipanggil untuk memiliki hati yang sama, mengasihi sesama, mengampuni sesama, merengkuh mereka yang terluka, merangkul mereka yang ditolak dunia. Kita dipanggil untuk menjadi nabi-nabi cinta kasih, nabi-nabi cinta kasih yang mewartakan kebaikan Tuhan dan menjadi pelayan pendamaian, sehingga semakin banyak orang dihantar kepada keselamatan, sehingga semakin banyak orang merasakan damai sejahtera, sehingga semakin banyak orang merasakan bahwa Allah sungguh-sungguh baik. Kita pasrahkan keluarga kita pasrahkan orang-orang yang kita kasihi kepada sakramen Maha Kudus, agar mereka juga senantiasa dilindungi, dikuduskan, disucikan, dan senantiasa di bawah perlindungan hatinya. Maka di hadapan sakramen Maha Kudus ini, kita lambungkan doa lambung yang tertikam. Halaman 52. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi Engkau menyingkapkan rahasia cinta Allah Bapa kepada kami. Di dalamnya Engkau pun menunjukkan betapa besar cinta hati-Mu kepada Bapa dan kepada kami. Di hadapan Engkau kini hadir dan membuka kekayaan hati-Mu, agar kami tidak hanya mengagumi besarnya kasih-Mu itu, tetapi agar kami juga belajar daripada-Mu dan hidup sebagaimana Engkau hidup dan berkarya. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah kami. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu.
Mari kita hening sejenak. Kita sampaikan segala permohonan-permohonan kita di dalam hati kita masing-masing dengan penuh kerendahan hati. Kita yakin dan percaya doa-doa orang beriman senantiasa didengarkan oleh Tuhan. Mari di hadapan sakramen kita mohon apa yang betul-betul kita butuhkan. Mari kita mohon apa yang betul-betul kita butuhkan. Mari kita satukan pujian, syukur, doa, dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tantum ergo sacramentum Salus honor virtus suae, sine benedictio, procedenti aputro me, comparsin laudavatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di dunia dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Allah Bapa kita. Terpujilah Putra Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah hatinya yang kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan memberi kehidupan. Terpujilah perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah gereja mempelai domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan, Allah kita satu-satunya. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi dan ibadat adorasi kita sudah selesai.